Malam itu, ketika Damar memutuskan untuk pulang melewati jalan pintas di tengah kebun bambu, ia tak tahu bahwa malam itu adalah Jumat Kliwon. Dalam gelap dan sunyi, ia mendengar suara-suara yang seharusnya tak ada. Lamat-lamat, lantunan kuno terdengar dari arah pohon beringin tua. Lampu motornya redup sendiri. Dan ketika ia menoleh ke kaca spion, setelah malam itu, ia tak pernah jadi orang yang sama. Jam menunjukkan pukul 11 malam lewat sedikit saat. Damar keluar dari rumah temannya di dusun sebelah. Mereka baru saja menyelesaikan tugas kelompok dan Damar memilih pulang lewat jalan pintas, melewati kebun bambu dan makam tua di tengah sawah. Lebih cepat 10 menit daripada rute biasa, katanya dalam hati. Langit malam tampak kelam, tidak ada bintang dan bulan pun tertutup awan. Angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah dan daun kering. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Daun bambu berbisik lirih ketika angin lewat, seperti seseorang yang menggumamkan doa dalam bahasa yang mulai jarang digunakan. Tapi Damar bukan orang yang gampang takut. Jalan itu sudah tak asing baginya. Tapi biasanya ia melewatinya saat sore atau menjelang maghrib. Bukan larut malam seperti ini. Dan tentu saja ia lupa satu hal penting. Malam itu adalah Jumat Kliwon, kebun bambu. Begitu ban motornya menyentuh tanah di kebun bambu, udara seolah berubah. Lebih dingin, lebih senyap. Jangkrik yang biasa ramai tiba-tiba diam. Angin seolah terhenti. Damar mempercepat laju motor. Tapi lampu depan motornya mendadak meredup sendiri. Cahaya kuningnya hanya menjangkau semeter ke depan. Ia mengernyit, menurunkan kecepatan, lalu mematikan mesin sebentar. Mungkin akinya ngaco, pikirnya. Ia menyalakan ulang. Lampu menyala lagi, tapi tidak seterang semula. Jalan di depan terlihat samar. Bambu-bambu di kanan kiri menjulang seperti bayangan hitam menari. Damar mulai merasa ada yang aneh. Bau wangi bunga melati tiba-tiba tercium kuat. Wangi itu menusuk, seperti dituang langsung ke hidung. Tak masuk akal. Wangi kembang, malam-malam gumamnya. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi di tikungan dekat pohon jati besar, ia melihat seorang perempuan berdiri memunggunginya. Rambutnya panjang menjuntai ke bawah. Pakaiannya putih lusuh, tidak bergerak, hanya berdiri. Damar langsung membelok cepat ke kanan, menghindar tanpa menoleh. Tapi ia sempat melirik lewat kaca spion kosong. Namun beberapa detik kemudian, kaca spion sebelah kanan berembun. Dan dari sudutnya, tampak bayangan hitam duduk di jok belakang. Penumpang tak diundang, motor terasa lebih berat. Gas yang ia tarik tak sekuat sebelumnya. Seolah ada beban besar yang menghambat roda. Terdengar napas, panjang, berat dan basah. Damar ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia melirik spion kiri, masih kosong. Pas Damar lihat spion kanan, tiba-tiba kacanya sudah retak. Di balik retakannya, terlihat sepasang mata merah menatap lurus ke arahnya. Damar menarik gas sekencang-kencangnya, tapi motor malah mati total. Semuanya hening. Hanya detak jantungnya yang bergema di kepala. Lalu terdengar nyanyian, suara perempuan. Lirih, samar, tapi nadanya tidak wajar. Golek no aku neng jero, ajan delik aku ngerti bahasa Jawa. Suaranya seperti dari mulut yang tidak lagi utuh. Nyanyian itu datang dari arah kiri. Damar menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, dedaunan di pohon bambu bergerak meski tidak ada angin. Makam tua. Damar menoleh cepat. Di belakangnya tak ada siapa-siapa. Tapi bau anyir darah mulai menyengat dari arah makam yang tak jauh. Nisan-nisan terlihat remang dalam cahaya bulan yang tertutup awan. Tiba-tiba, kerincingan berbunyi. Seperti lonceng kecil di kaki penari zaman dulu. Di ujung jalan, muncul sosok penari ronggeng dengan baju merah menyala. Wajahnya putih pias tanpa mata, dan mulutnya menyeringai panjang sampai telinga. Damar ingin berlari tapi lututnya lumpuh. Kau nyambut aku toh? Suara perempuan itu berat, seperti dua suara bertumpuk. Ia menari ke arahnya. Langkah demi langkah, lonceng makin keras. Setiap gerakan menimbulkan angin dingin menusuk tulang. Putus hubungan dunia. Damar berusaha membaca doa, tapi lidahnya keluh. Ayat yang biasa ia hafal tiba-tiba hilang dari kepala. Yang keluar hanya desahan napas dan keringat dingin. Penari itu makin dekat. Suaranya kembali terdengar. Kali ini dari arah belakang. Golek no aku neng jero. Damar nekat membanting tubuhnya ke tanah. Ia rebah, menutup mata, memaksakan doa meski terbata. Telinganya berdengung. Suara tawa, tangis bayi.
dan suara pintu tua yang berderit berdatangan dari segala arah. Lalu gelap. Kembali, tak sadar Damar tergeletak di tanah. Hari sudah terang, seekor ayam berkokok di kejauhan. Beberapa warga desa menemukannya tidur di bawah pohon beringin, tepat di tengah kompleks makam. Astagfirullah, Dam! Kau ngapain tidur di sini? Teriak Pak RT yang tampak panik. Damar melirik sekeliling. Ia berada di tengah-tengah kompleks pemakaman. Motor miliknya ada di samping, kunci masih terpasang, tapi bensinnya habis total. Ia dibopong pulang oleh warga. Ketika sampai rumah, ibunya menangis melihatnya. Tubuh Damar lemas dan wajah pucat pasi. Kenapa kamu semalam pulang malam banget pas Jumat Kliwon? Damar hanya terdiam. Ia tak bisa cerita. Bayangan yang tak pergi. Sejak malam itu, Damar berubah. Ia jadi pendiam, lebih sering termenung, dan setiap malam Jumat Kliwon, tepat pukul 2 dini hari, ada ketukan di jendela kamarnya. Pelan, sekali, 2 kali. Ia sudah mencoba pindah kamar, mengganti kaca jendela, bahkan membaca doa sebelum tidur, tapi ketukan itu tetap datang, selalu dengan irama yang sama. Dan kadang-kadang ia mendengar suaranya lagi, sangat pelan. Golek no aku neng jero, ajan delik aku ngerti. Orang-orang desa bilang setiap Jumat Kliwon, siapapun yang melewatinya larut malam akan dijemput oleh penghuni lama. Mereka tak ingin dilihat, tapi kalau sudah dilihat mereka akan ikut